Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian diberi kesehatan dan keamanan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Saya Siska Elisa akan mereview artikel dari Bakari Harun et al. 2018 yang berjudul Moderating Role of Cynicism About Organizational Change Between Leadership and Commitment to Change in Pakistan Public Sector Hospital. Peran moderasi sinisme perubahan organisasi antara kepemimpinan otentik dan komitmen untuk berubah di rumah sakit sektor publik Pakistan. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama yaitu perubahan organisasi di sektor publik sering membuat kasus pentingnya kepemimpinan proaktif dan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah telah mendorong perubahan organisasi. Latar belakang yang kedua, perubahan organisasi dilakukan untuk efisiensi organisasi, salah satunya melalui privatisasi dan restrukturisasi. Alasan yang ketiga, penelitian dalam konteks privatisasi di Pakistan mengungkapkan bahwa karyawan sektor publik yang berserikat organisasi mungkin menjadi sinis tentang perubahan. Mereka menolak proses privatisasi. Oleh karenanya, para sarjana menyarankan bahwa dalam situasi ketidakpastian dan skeptisisme yang disebabkan oleh privatisasi, kepemimpinan otentik mungkin sebagai prediktor yang relevan dari komitmen dan dukungan karyawan untuk berubah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dampak kepemimpinan otentik terhadap komitmen untuk berubah dan peran moderasi sinisme perubahan organisasi. Tinjauan literatur, apakah komitmen perubahan itu, dan apakah kepemimpinan otentik itu, dan apakah sinisme perubahan organisasi itu? Saya bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, kepemimpinan otentik itu didefinisikan sebagai perilaku kepemimpinan yang didasarkan pada wawasan dan perilaku organisasi yang proaktif dan iklim organisasi yang positif mengacu pada tingkat kesadaran yang tinggi, perspektif moral dan etika, serta pemrosesan informasi yang seimbang dan transparansi dalam hubungan pihak pemimpin. Wolumwa et al. 2008. Yang kedua, komitmen untuk berubah. Terdapat 3 dimensi komitmen untuk berubah, yaitu komitmen afektif untuk berubah, mengacu pada niat karyawan untuk mendorong perubahan berdasarkan manfaat mendasar yang bisa ditawarkan oleh program perubahan. Adapun dimensi yang kedua yaitu komitmen normatif untuk berubah. Hal ini mendukung perubahan berdasarkan tugas dan kewajiban. Dan yang dimensi yang ketiga yaitu komitmen berkelanjutan untuk berubah, yaitu mendukung perubahan berdasarkan perasaan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mendukung perubahan, karena biaya tidak mendukung perubahan dianggap lebih tinggi. Selanjutnya, sinisme perubahan organisasi. Sinisme itu sendiri adalah sikap umum yang melibatkan penghinaan, frustasi, dan ketidakpercayaan terhadap seorang objek dan banyak objek. Dengan demikian, sinisme perubahan organisasi adalah bentuk sinisme kerja yang secara khusus diarahkan pada upaya perubahan organisasi. Sinisme perubahan organisasi ini
terdapat dua elemen. Elemen yang pertama, karyawan menyebut program perubahan sebagai sia-sia. Elemen yang kedua, para pemimpin program perubahan disalahkan atas kegagalan apapun yang mengubah inisiatif. Ya teman-teman, kita akan membahas hipotesis. Hipotesis yang pertama berbunyi, di dalam rumah sakit Pakistan, kepemimpinan otentik akan berhubungan positif dengan komitmen untuk berubah. Literatur sebelumnya, kepemimpinan otentik ditemukan berhubungan positif dengan komitmen karyawan untuk berubah, yaitu studi yang dilakukan Somedo et al. 2016. Adapun hipotesis kedua berbunyi, di antara pekerja perawat kesehatan Pakistan, sinisme perubahan organisasi akan memoderasi hubungan antara kepemimpinan otentik dengan komitmen untuk berubah. Hubungan kepemimpinan otentik akan lebih kuat dengan komitmen untuk berubah ketika semakin rendahnya sinisme. Begitu pula sebaliknya. Jadi jika seorang karyawan memiliki sinisme perubahan organisasi yang tinggi, maka ia berpikir bahwa perubahan itu palsu dan meragukan, atau menganggap bahwa upaya yang dilakukan pemimpin tidak lulus atau tidak tulus, dan menganggap pemimpin kurang moralitas, integritas, dan kompetensi. Barton dan Ambrosini 2012. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sampel yang digunakan adalah 4 rumah sakit, dokter, perawat, staf medis. Alasan pemilih sampel yaitu rumah sakit tersebut sedang menjalani restrukturisasi. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan deduktif. Data kuesioner diambil tertutup dan terstruktur. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian mengadopsi model Baron dan Kenny 1986. Model yang pertama menilai dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang kedua yaitu menguji dampak moderator pada variabel dependen. Model yang ketiga yaitu menguji dampak interaksi pengaruh pada variabel dependen. Nah, sedangkan hasil penelitian dalam artikel ini H1 diterima. Model pertama menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik memiliki hubungan positif dengan komitmen untuk berubah dengan P 0,426 dan P lebih kecil dari 0,001. H2 diterima. Analisis lereng sederhana menunjukkan sinisme perubahan organisasi memoderasi hubungan positif antara kepemimpinan otentik dan kepemimpinan dan komitmen untuk berubah. Selanjutnya, pengukuran. Yang pertama, kepemimpinan otentik diukur menggunakan 16 item yang dikembangkan dan divalidasi oleh Walumba et al. 2008. Yang kedua, komitmen untuk berubah diukur menggunakan 18 item yang dikembangkan oleh Herkovitz dan Meyer 2002. Selanjutnya, sinisme perubahan organisasi diukur menggunakan 4 item mengadopsi dari Wonous et al. 2000. Implikasi praktis penelitian. Para manajer organisasi perawat di Pakistan harus berusaha memotivasi staf medis, staf layanan kesehatannya untuk mendukung inisiatif perubahan
dengan kredibilitas manajemen dan kepemimpinan otentik dalam mengurangi sinisme. Adapun implikasi praktis yang kedua adalah para pemimpin berusaha mengurangi dan melatih karyawan untuk mengurangi sinisme, terutama menggunakan kepemimpinan otentik. Adapun saran penelitian yang pertama yaitu menguji hipotesis penelitian ini di negara lain seperti Amerika Utara dan Eropa. Yang kedua, menguji aspek-aspek lain dari komitmen untuk berubah yang dikonstruksikan secara terpisah atau kolektif dalam penelitian empiris. Keterbatasan penelitian ini dilihat dari desain penyebabnya, yaitu sinisme yang diusulkan adalah konstruksi yang lunak dan dikembangkan serta dipengaruhi oleh pengalaman individu. Oleh karenanya, lebih baik dieksplorasi melalui studi longitudinal. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.